diri demi cita-cita. Belajar bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Handayani dari SD Negeri 100 Oku, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku. Kali ini akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin. Untuk yang pertama, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 100 Oku, yaitu Bapak Sapranto, SPDI, MPD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 100 Oku. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sapranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapranto, terima kasih untuk pertama-tamanya ini saya ucapkan karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu dalam kegiatan saya untuk wawancara dengan tema kali ini, yaitu saya akan menggali pengetahuan dan pengalaman Pak Sapranto ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita di SD Negeri 100 Oku. Ya, baik, terima kasih juga dan saya silakan. Oke, baik Pak. Dalam saya menggali pengalaman Pak Sapranto ini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya ajukan. Nanti mohon kesediaan Bapak untuk mengutarakan pengalaman yang pernah Bapak alami dalam kegiatan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita. Ya, silakan. Baik, yang pertama ya Pak, yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bajikan moral? Ya, terima kasih. Jadi menurut pengalaman kami selama ini saya melihat kasus dilema etika, yaitu situasi yang terjadi ketika saya harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain, sedangkan ada situasi lain atau keadaan yang harus mengambil keputusan antara benar dan salah, yaitu bujukan moral. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut dinamakan dilema etika. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 100 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baiklah, ketika menghadapi kasus-kasus tersebut, sebelum mengambil keputusan, baik dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu saya lakukan pengumpulan data dan fakta dengan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, dan juga membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan-keputusan dengan melakukan direfleksi. Selama ini saya selalu mengidentifikasikan kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling baik, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baiklah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti dilema
Dilema Etika atau Bujukan Moral ini tentu beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama, mengumpulkan fakta, menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, dan berdiskusi dengan warga sekolah, baik guru-guru senior maupun komite sekolah, dan juga membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Langkah-langkah yang dilakukan pertama yaitu menentukan permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan kembali dan berdiskusi dengan warga sekolah sehingga membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut sebelum menentukan keputusan atau mengambil solusi. Oke. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan baik kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat atau sifat-sifat urgensi atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak pihak dan baik secara jangka panjang. Oke. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting biasanya, tetapi harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari beberapa sudut, dan sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baiklah, dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masalah itu ringan, biasanya akan langsung saya putuskan dan tangani. Tapi jika masalah itu berat, maka akan terlebih dahulu saya bermusyawarah. Biasanya saya akan berkonsultasi dengan guru-guru senior dan juga seluruh guru terlebih dahulu. Apabila perlu, ada guru-guru yang lain yang dianggap bisa membantu saya menyelesaikan masalah, atau bersama wali murid. Dalam hal ini biasanya komite sekolah. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut.
hal ini akan banyak membantu dalam mencari alternatif lainnya. Oke, selanjutnya ya Pak, pertanyaannya adalah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baiklah, pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua orang yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Pelajaran yang dapat diambil adalah saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke, terima kasih banyak ya Pak Sapranto atas Sama-sama. berbagi pengalamannya kali ini. Semoga apa yang saya lakukan dan wawancara yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan di kemudian hari. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin akan saya lakukan bersama Bapak Henry Faisal SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Oku Batu Raja. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya sampaikan untuk pertama-tama ini atas waktu yang telah Pak Henry luangkan untuk saya dalam wawancara dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan atau pengalaman yang ingin saya gali dari Bapak mengenai terkait dengan pengambilan keputusan atas nilai-nilai kebajikan tersebut, Pak. Yang pertama ya Pak, pertanyaan yang ingin saya gali adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus yang ada, ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika atau yang berdasarkan antara benar lawan benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar lawan salah. Baik, berarti ada dua ya Pak dalam pengambilan keputusan itu, ada dilema etika, ada bujukan moral. Yang kedua Pak, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, selama ini di sekolah kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan kepada rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini, kami dengan melakukan analisa kasus, ya. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat di dalamnya, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah.
Jadi begitu langkah-langkahnya ya Pak ya. Langkah-langkah yang dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, ya. Jadi kami menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Oh iya ya Pak. Berarti ada di situ pengujian ya Pak, ada mengumpulkan data-data, kemudian juga mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ya Pak. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menurut emosi, atau jangan menurut emosi, ya. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain. Itu tidak boleh terpengaruh dari orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ya. Menentukan nilai-nilai kebenarannya ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Ya, jadi pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya kami langsung diselesaikan saat ketiga. Ini kalau dilema itu ringan, ya. Namun pada masalah yang lebih besar atau lebih berat, ini diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan, ya. Kemudian sesuai dengan prosedur yang kita lalui. Baik Pak ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi dalam faktor-faktor yang mempermudah kami, ya, dalam pengambilan keputusan adalah berkoordinasi, ya, yang baik dengan tim. Ini seperti saya dengan wakil ibu, ya, wakil kesiswaan, kemudian staf, TU, komite, ya, wali murid serta peraturan yang berlaku asal disepakati bersama. Berarti faktor-faktornya Ya. antara lain koordinasi dengan Ya, tim. seluruh ini ya Pak, warga sekolah. Baik, yang pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi dalam pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan ini pentingnya komunikasi, ya. Jadi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil ini sesuai dengan sasarannya dan berdampak positif serta berpihak kepada siswa atau murid. Jadi intinya itu ya Pak, Ya. tujuannya adalah berpihak kepada Ya. murid ya Pak. Baik, sudah kita wawancara ini, terima kasih banyak ya Pak, Ya. sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. na 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 na.